Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 20 Agustus 2020. Menanggapi undangan Tuhan. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudah terlalu sering saya mengundang dan mengajak teman-teman untuk ke persekutuan, fellowship, namun ada saja alasan mereka untuk menolak ajakan. Bahkan ada yang memblokir nomor saya. Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah tempat yang penuh sukacita seperti pada perayaan pernikahan yang megah. Perayaan pernikahan sang anak raja. Perayaan pernikahan menuju hidup yang baru dengan penuh damai yang sempurna. Kerajaan Allah menjadi suatu tempat perayaan kemenangan perang. Siapakah yang boleh datang dalam perayaan pernikahan ini? Saudara-saudaraku, yang boleh datang adalah mereka yang telah diberikan undangan. Israel menjadi umat Tuhan dan merekalah yang memperoleh undangan itu. Tidak semua bangsa, hanya umat Tuhan yaitu Israel sajalah yang mendapatkan anugerah menghadiri pesta ini. Tetapi sayang saudara-saudaraku yang terkasih, bangsa Israel tidak mengindahkan undangan Tuhan. Masih ada hal-hal yang lebih penting dari itu. Mereka bukan saja mengabaikan undangan, mereka juga menghina sang raja, menangkap para utusan undangan, bahkan dibunuh. Sang raja pun geram dan murka, menghancurkan mereka dengan tentara-tentaranya. Dalam Injil hari ini, saudara-saudara, Yesus memakai kiasan dalam mengungkapkan utusan Tuhan yang ditolak dan dibunuh. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan hal itu sebagai suatu perkataan yang akan digenapi segera, yaitu Yesus sendiri. Israel membunuh utusan dari Allah karena mereka menolak undangan Allah. Dan sekarang mereka pun akan membunuh utusan Allah yang adalah anak Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Beberapa kali juga Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan kepada yang lain, bukan lagi bagi Israel. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini atas undangan Yesus Tuhan kita? Bagaimana respon atau tanggapan kita atas undangan setiap minggu untuk ke pesta perjamuan kudus di dalam perayaan Ekaristi, ke persekutuan, konsel, fellowship? Adakah berbagai alasan dari kita untuk menolak undangan itu? Janganlah dengan berbagai alasan penolakan kita jalani dengan hal-hal keduniawian. Janganlah kita terus tenggelam di dalam kebobrokan hidup, saudara-saudara, dari segala dosa-dosa seperti yang dilakukan para undangan dalam Injil hari ini. Orang-orang Israel yang menolak undangan. Kita mau bangkit, saudara-saudara, dan kita mau bertobat. Kita mau respon undangan yang telah diberikan kepada kita dan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti undangan itu. Jangan pula, saudara-saudara, kita menjadi para undangan yang menghadiri pesta dengan tanpa baju pesta. Kita sering melihat, saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi, ibadah, persekutuan, fellowship, dengan berpakaian seakan-akan sedang berdugem. Dengan pakaian ketat, seksi, fancy, semuanya itu agar bisa dilihat orang. Dan jangan menjadi orang yang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kerajaan sorga
dengan tidak memakai pakaian penebusan Kristus, saudara-saudara. Jangan menjadi orang yang terus-menerus mengeraskan hati, hidup di dalam keberbrokan, hidup di dalam dosa. Tapi kita mau memakai pakaian pesta, yaitu pertobatan sejati di dalam darah Kristus. Pertobatan yang memberikan buah-buah berlimpah bagi kemuliaan Tuhan. Pertobatan yang seharusnya ada pada setiap kita yang mau melayani Dia dan mengikuti Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini dalam perumpamaannya sungguh menggugah hati kita semua untuk menerima undangan dan panggilan Tuhan. Dalam merefleksikan diri atas undangan Tuhan Yesus, perlu kita renungkan. Apa yang menjadi orientasi hidup kita sebagai orang Kristen pada saat ini? Apakah kita menjalani hidup sudah berorientasi pada kebenaran Tuhan? Atau masih hidup dalam hidup lama yang berorientasi pada hidup yang hanya mementingkan hidup duniawi yang tidak memperdulikan keselamatan jiwa? Tanpa kesungguhan dalam mengikuti Yesus, maka akan ada berbagai alasan yang dapat kita perbuat untuk tidak hidup di dalam perintah-Nya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Biarlah saudara-saudara, kita mau menjadi orang-orang terpilih di antara yang dipanggil. Dengan kesungguhan hati kita mau merespon dan menanggapi undangan yang telah memanggil kita untuk menuju sukacita penuh yang abadi. Mari saudara-saudara, kita mau tanggapi dan respon undangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau telah mengundang kami untuk menuju sukacita penuh dalam keselamatan kekal. Biarlah Roh Kudus boleh senantiasa memimpin dan membimbing kami semua agar dapat selalu mempersiapkan hati dan dapat meresponi serta menanggapi undangan itu. Demi Yesus Tuhan kami yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.